Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuman sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Aini dengan NIM 1805520210. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Satuan Kerja Audit Intern Bank atau SKAI dan Manajemen Risiko Bank. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah audit bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelum masuk ke materi-materi selanjutnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui mengenai pokok-pokok pembahasan yang nanti saya akan bahas, yaitu ada 6. Yang pertama ada permasalahan bank, yang kedua ada peran dan fungsi SKAI, dan yang ketiga ada definisi manajemen risiko, yang keempat ada jenis risiko, yang kelima ada ruang lingkup manajemen risiko, dan yang terakhir ada sistem pengendalian. Yang pertama ada permasalahan bank. Industri perbankan di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat menghadapi masalah-masalah bank, yaitu masalah intern bank, likuiditas,
kelebihan batas kredit, kredit macet bermasalah, dan sebagainya. Serta masalah ekstern perbankan seperti perubahan peraturan pemerintah, krisis kepercayaan masyarakat, dan globalisasi. Kesemua ini perlu dihadapi dengan strategi yang tepat. Nah, oleh karena itu diperlukan perangkat pengendalian intern yang bertujuan untuk lebih menyehatkan kondisi dunia perbankan itu sendiri dan tentunya memberi kontribusi pada perkembangan perekonomian nasional. Adapun beberapa masalah yang saat ini masih menjadi persoalan bank-bank di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dunia perbankan merupakan industri yang sangat dinamis. Hal ini tercermin dari pesatnya perkembangan berbagai produk dan jasa bank dalam waktu relatif singkat pelayanan. Nah, selain itu, sifat operasi dunia perbankan adalah global exposure sebagai lembaga perantara di bidang jasa keuangan. Walaupun bank beroperasi lokal, namun mempunyai transaksi keuangan langsung ke pasar internasional, sehingga dalam hubungan ini bank sangat rentan terhadap keadaan ekonomi moneter di dalam maupun di luar negeri. Oleh karenanya, bank-bank di Indonesia dituntut agar tidak ketinggalan dalam mengantisipasi perkembangan produk dan pelayanan serta mengantisipasi sifat global exposure ini. Permasalahan bank yang kedua ada persaingan antar bank yang senajan yang berakibat persaingan dalam merebut nasabah, baik nasabah dana maupun debitur. Hal ini menjurus pada persaingan yang tidak sehat. Misalnya, suatu hal yang biasa bila tingkat bunga deposito bisa ditawar, bahkan sifat deposito berjangka terikat oleh waktu. Pencairan dengan mudah bisa dilakukan si nasabah jika membutuhkannya. Nah, tindakan yang semata-mata ini demi persaingan pada akhirnya bila ternyata jumlahnya cukup besar akan menyulitkan bank dalam mengatur likuiditasnya. Permasalahan bank yang ketiga di bidang pengkreditan, hal paling menyolok adalah proyek-proyek yang baik potensi dan kredibilitasnya, sehingga tak heran bila bank-bank berlomba-lomba untuk membiayainya. Suatu perusahaan bisa berpindah-pindah bank dalam jangka waktu yang relatif pendek dengan harapan memperoleh kredit yang lebih. Permasalahan bank yang keempat ada sepanjang proyek atau bisnisnya masih menguntungkan. Tentu hal itu tidak menjadi masalah benar. Namun kecenderungan ini berkelanjut sehingga akhirnya pada pembiayaan proyek tak terkendali dan menjadi berlebihan. Tentu hal ini membuka peluang bagi si nasabah untuk terspekulasi pada proyek yang belum jelas benar prospeknya. Tak jarang hal ini menjadi suatu sumber dari kesulitan kredit yang memakan waktu panjang. Masalah bank yang kelima ada aspek ekspansif dalam pemberian kredit. Ini tak jarang yang berkurang memperhatikan kemampuan untuk menghimpun dana masyarakatnya, sehingga terjadi mismatch antara dana yang disalurkan dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank. Selanjutnya, pemberian kredit bank menggunakan dana yang berasal dari antar bank. Kondisi ini sangat membahayakan karena dalam kondisi uang ketat, bank-bank seperti inilah yang akan sangat mengalami kesulitan. Masalah bank yang keenam ada penyaluran kredit bank. Seringkali dilakukan tanpa melalui prinsip-prinsip kredit yang sehat. Akibatnya kualitas aktiva produktif menurun dan cadangan aktiva produktif yang harus disediakan tidak terpenuhi. Nah, pengaruh yang langsung terasa adalah turunnya tingkat kesehatan bank. Permasalahan bank yang ketujuh ada penyaluran kredit pada pemilik atau pemegang saham sehingga
melampaui BMPK, yaitu batas maksimum pemberian kredit. Nah, manajemen bank seringkali mengalami kesulitan dalam mengendalikan keinginan dari pihak pemilik bank untuk ikut campur dalam kegiatan bank. Beberapa bank sulit melaksanakan keharusan memenuhi syarat permodalan bank sendiri, seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Padahal ketepatan tingkat permodalan yang harus dipenuhi oleh bank-bank umum tersebut semata-mata untuk membuat bank mampu bersaing. Masalah bank yang ke-8 ada perlunya upaya mengefisiensikan operasi perbankan di Indonesia sehingga tercipta bank yang efisien dan mampu melakukan kompetisi secara baik. Bank-bank di Indonesia sebagian besar dari pendapatan utamanya berasal dari pendapatan bunga dari sektor pengkreditan. Nah, padahal kredit itu bersumber pada dana masyarakat yang dihimpun oleh bank. Biaya dana dan risiko kredit yang tinggi mengakibatkan cost of fund, cost of money yang sulit bersaing. Akibat lebih jauh, spread untuk memperoleh bank dari pendapatan bunga dan kredit menjadi tipis sekali. Apalagi kalau dikaitkan dengan masih tingginya biaya-biaya overhead bank karena kurang efisiennya pengeluaran bank tersebut. Permasalahan bank yang ke-9 yaitu perbankan saat ini tidak mungkin untuk tidak menggunakan teknologi sistem informasi yang mutakhir. Sedangkan perkembangan teknologi khususnya yang menyentuh dunia perbankan berkembang sangat cepat. Nah, teknologi sistem informasi dalam dunia perbankan ini memasuki aktivitas operasional, pelayanan, produk bank, akuntansi, administrasi, dan pelaporan. Permasalahan bank yang ke-10 yaitu perkembangan jumlah kantor bank mengakibatkan tuntutan adanya penyediaan segala fasilitas bank, termasuk penyediaan tenaga kerjanya. Nah, hal ini tidak bisa tercipta dalam waktu yang singkat. Padahal tuntutan bisnis karena perkembangan yang terlalu pesat sangat membutuhkan adanya kualitas dan kuantitas personil bank yang handal. Artinya, sumber daya manusia perbankan yang mempunyai keahlian di bidang terbatasnya dibandingkan dengan kepesatan perkembangan organisasi serta kantor bank yang meluas. Permasalahan bank yang ke-11, di satu sisi, perkembangan bank ini menuntut adanya sumber daya manusia perbankan yang berkualitas. Namun, di sisi lain, penyediaan tenaga kerja atau SDM sumber daya manusia ini ternyata sangat terbatas. Nah, akibatnya banyak terjadi saling bajak antar bank untuk memperoleh tenaga kerja yang siap pakai ini. Permasalahan bank yang ke-12 yaitu akibat dari perkembangan hasil pembangunan, tingkat pemahaman, kebutuhan maupun keinginan nasabah bank terhadap banknya menjadi lebih tinggi dari waktu ke waktu. Untuk itu, kemampuan bank untuk mencapai kepuasan nasabah menjadi tujuan utama agar dapat mempertahankan keberadaan banknya. Masalah bank yang ke-13, karena sektor perbankan merupakan suatu sektor ekonomi moneter yang penting bagi pemerintah, maka pengaturan sektor ini mengikuti kebijakan ekonomi moneter yang dianut oleh si pemerintah. Kecenderungan deregulasi dan pasar bebas yang akan segera ditempuh mendorong bank-bank agar mampu bersaing dalam era deregulasi ini. Nah, di masa depan hanya bank-bank yang solidlah dan sehat yang mampu mengantisipasi persaingan dalam masa deregulasi yang makin terbuka. Pada masa deregulasi itu, bank-bank asing yang kuat dari berbagai negara akan lebih leluasa untuk memasuki pasar lokal di Indonesia. Permasalahan bank yang ke-14
yaitu berkembangnya pesat perekonomian nasional dan perekonomian regional seperti ASEAN, Asia Timur dan Pasifik. Yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi kawasan ini mendorong bank-bank agar mampu memanfaatkan dan ikut serta dalam pertumbuhannya. Kebutuhan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi ini melahirkan peluang dan tantangan bagi dunia perbankan nasional. Upaya untuk mengembangkan outlet, jaringan kantor di dalam atau di luar negeri, serta upaya membuat bank-bank patungan itu merupakan langkah-langkah yang banyak diambil dengan segala konsekuensinya. Permasalahan bank yang ke-15 adalah catatan IMF yang diungkapkan harian Kompas 8 Oktober 1997 antara lain mengungkapkan krisis perbankan dan keuangan. Ternyata bukan hanya karena manajemen perbankan yang lemah, melainkan kebijakan ekonomi yang tidak bijaksana, campur tangan politik, liberalisasi keuangan, dan meningkatkan persaingan. Permasalahan bank yang terakhir dari kasus Bulgaria menunjukkan bahwa pengalaman minimum pengelola bank yang dipicu izin pendirian bank yang begitu mudah ditambah supervisi bank yang lemah dan ketiadaan standar akuntansi menyebabkan industri perbankan terpuruk. 10 bank Bulgaria sudah bangkrut dan yang lainnya diperkirakan akan menyusul. Nah, terdapat pengalaman 20 tahun terakhir menunjukkan banyak yang kesulitan likuidasi atau bermasalah yang diawali dengan guncangan perekonomian makro. Guncangan itu termasuk akibat naiknya harga-harga secara umum atau inflasi dan fluktuasi hebat sebuah kurs. Contohnya yang paling tepat itu adalah Amerika Latin yang memiliki sejarah perekonomian yang paling sering mengalami guncangan. Nah, kasus serupa juga dialami oleh Meksiko yang tiba-tiba mendevaluasi peso Meksiko. Susahnya di Amerika Latin, krisis ekonomi yang berlangsung sangat lama sehingga menembus lebih dalam ke segenap pelosok-pelosok kehidupan. Selain itu, tekanan inflasi, produk ekonomi, jumlah kredit, dan dana yang masuk ke bank berfluktuasi. Hal itu terjadi karena investor asing yang berperan besar mengingatkan perekonomian negara yang berkembang itu berpikir 2 kali sebelum masuk ke Amerika Latin. Pemberian kredit ke kelompok sendiri hingga kepada mereka yang memiliki keterkaitan politik dengan bank juga merugikan perbankan. Nah, praktik seperti inilah terjadi mulai di Bangladesh hingga Bolivia. Meski tidak ada terdengar di negara maju, persoalan ini sangat serius di negara yang berkembang, yang posisi otoritas moneternya agak sulit menghindari hal ini terjadi. Kejadian serupa juga terjadi pada bank di Eropa Timur, Rusia. Di kawasan ini, pendirian bank begitu mudah dan ditujukan untuk pembiayaan perusahaan itu sendiri atau yang terkait dengan pengelola atau pemilik bank. Banyak kredit kemudian terjerat kemacetan karena kalkulasi bisnis sembarangan. Nah, banyak negara yang berkembang yang lebih maju, lebih mampu menghindari fenomena ini dengan pembatasan pemberian kredit ke kelompok atau relasi. Di Indonesia muncul istilah BMPK. Apa sih itu BMPK? Jadi BMPK itu adalah batas maksimum pemberian kredit. Tetapi meskipun sudah dibatasi di banyak negara, ada fenomena petugas pengawas bank kekurangan tenaga atau kekurangan minat untuk menegakkan aturan mainnya. Nah, keterlambatan pemerintah ini merupakan
penyebab utama ketiga kesulitan perbankan dan bahkan berdampak lebih serius. Di sentro negara yang berkembang, pemerintah tak memiliki rasa malu menggunakan dana bank-bank negara menutupi kekurangan anggaran dan membiayai proyek yang diragukan kelayakannya. Nah, adapun campur tangan politik atau pemerintah yang dimaksudkan itu ternyata tidak hanya menyangkut pemerintah pusat, tetapi juga ke pemerintah daerah. Nah, ini ada contoh untuk itu bisa dilihat dari Brazil yang melibatkan bank pemerintah Banespa yang bermarkas di Sao Paulo. Nah, Banespa telah dibujuk mengalokasikan dana untuk menutupi kekurangan dana anggaran pemerintah daerah. Hal ini serupa juga terjadi di lebih 27 pemerintah daerah Brazil. Bukan rahasia lagi, ini kredit macet di perbankan di Indonesia lebih banyak terjadi di kelompok bank pemerintah. Nah, deregulasi dan liberalisasi perbankan pun turut menjebloskan perbankan negara yang berkembang. Catatan IMF ini menunjukkan sekitar 18 dari 25 negara yang melakukan liberalisasi perbankan tersebut telah mengalami penderitaan atau kesulitan. Hal ini terjadi karena perbankan yang belum siap menghadapi persaingan dipaksa menghadapi situasi yang baru, yaitu menghadapi risiko penyaluran kredit. Pelepasan pengendalian penyaluran kredit ini misalnya itu bisa mengakibatkan penyaluran kredit besar-besaran tanpa terkendali. Nah, liberalisasi perbankan dengan memasukkan perbankan asing yang lebih profesional juga telah mengakibatkan tekanan pada berkurangnya laba perbankan negara yang berkembang. Nah, secara lebih khusus, beberapa masalah yang saat ini sangat signifikan untuk diantisipasi seperti yang dikemukakan Rijanto RBC dalam tinjauan kondisi ekonomi dan moneter 1996 dan proyeksi 1997. Pembahasan yang kedua mengenai peran dan fungsi SKAI. Peran SKAI diharapkan dapat mendorong lahirnya bank yang sehat, sehingga kualitas sumber daya SKAI harus sepada dengan tuntutan tersebut. Sedangkan fungsi dari SKAI tersebut yaitu membantu Direktur Utama dan Dewan Audit dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. SKAI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, serta meningkatkan kegiatan yang ada di bank tersebut. Nah, fungsi Satuan Kerja Audit Intern ini dalam melaksanakan hal ini, auditor intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan juga penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya, yaitu melalui pemeriksaan secara dan pemantauan secara. Nah, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua atau seluruh tingkatan manajemen. Nah, tuntutan yang demikian tinggi inilah dari fungsi dan tugas SKAI atau Satuan Kerja Audit Intern jelas menggambarkan pada kita bahwa peran SKAI sangat diharapkan dalam mendorong lahirnya bank yang sehat, sehingga kualitas sumber daya SKAI harus sepadan dengan tuntutan tersebut. Terdapat standar pelaksanaan fungsi audit intern bank.
atau SPFAIB. Nah, di dalam SPFAIB ini ditetapkan bahwa SPFAIB merupakan standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi audit intern yang perlu diselenggarakan oleh bank umum serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan audit intern audit tersebut. Standar ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan secara teknis dan rinci tentang teknik dan tata cara pelaksanaan fungsi audit intern, serta tidak pula dimaksudkan untuk mengatur dalam bentuk organisasi SKAI. Dengan adanya SPFAIB ini diharapkan dapat tercipta kesamaan landasan dari semua bank umum di Indonesia mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dari semua pihak yang terikat dengan bank. Nah, dalam pelaksanaannya ini penyusunan internal audit charter dan panduan audit intern bank ini disusun dengan memperhatikan pelaksanaan kerja di bank dan mengacu pada SPFAIB. Dengan demikian, setiap bank perlu memiliki internal audit charter sebagai landasan kerja audit intern dan panduan audit intern. Nah, sebagai petunjuk perencanaan, pelaksanaan, dan pendokumentasian audit intern bank. Yang pertama ada hubungan SPFAIB dengan standar yang lain. Nah, bank secara organisatoris atau karena hal lain harus mengikuti standar dari lembaga lain atau dari organisasi induknya, baik di dalam maupun di luar negeri, seperti norma pemeriksaan, satuan pengawasan intern BUMN atau BUMD, atau standar of professional practice of international auditing. Nah, dalam pelaksanaan fungsi audit intern, suatu bank minimal harus memenuhi ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dalam SPFAIB ini. Selanjutnya terdapat keterkaitan SPFAIB dengan pengawasan Bank Indonesia. Nah, kepatuhan bank dalam melaksanakan fungsi audit intern berdasarkan SPFAIB ini merupakan salah satu aspek pengawasan dari Bank Indonesia. Bank umum dituntut untuk menjelaskan SPFAIB ini dengan sebaik-baiknya. Untuk menekankan pentingnya pelaksanaannya, Bank Indonesia juga memberi beberapa sanksi bila bank tidak melaksanakan dengan baik. Sanksinya yaitu antara lain adalah denda. Jadi beberapa item dari pertanyaan tingkat kesehatan bank ini yang menyangkut manajemen bank juga menyangkut dalam pelaksanaan SPFAIB, mencakup beberapa aspeknya. Nah, apabila ada jawaban dari daftar pertanyaan atau pernyataan tersebut yang tidak memuaskan, berarti nilai kesehatan bank tersebut itu berkurang dan tidak memperoleh nilai optimal. Pembahasan yang ketiga ada definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Pembahasan yang keempat mengenai jenis-jenis risiko. Terdapat 8 jenis risiko. Yang pertama, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Yang kedua, risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
termasuk risiko perubahan harga option. Risiko yang ketiga adalah risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko yang keempat adalah risiko operasional, adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Yang keenam, risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Yang ketujuh, ada risiko reputasi, adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang terakhir atau kedelapan ada risiko strategik, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya pembahasan yang kelima mengenai ruang lingkup manajemen risiko. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara kondisional dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup 1. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. 2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Nah, selain itu juga terdapat adanya kebijakan manajemen risiko. Nah, kebijakan manajemen risiko ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B paling sedikit memuat yang pertama, penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga ada penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Yang keempat, penetapan penilaian peringkat risiko. Dan yang kelima ada penyusunan rencana darurat atau contingency plan dalam kondisi terburuk atau worst case scenario. Dan yang keenam ada penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Pembahasan yang keenam atau yang terakhir ini mengenai sistem pengendalian. Yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional
yang akurat dan tepat waktu. Dan yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Dan selanjutnya juga terdapat sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Nah, sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D yang paling sedikit, yaitu yang pertama, mencakup kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penerapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9. Yang ketiga ada penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat ada mencakup struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, mencakup pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang keenam ada kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Yang ketujuh ada mencakup kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Yang selanjutnya ada mencakup pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. Selanjutnya mencakup dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Dan yang terakhir yaitu mencakup verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpanan yang terjadi. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern. Nah, secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Nah, pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memastikan yang pertama kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern bank. Yang kedua ada tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Dan yang terakhir ada efektivitas budaya risiko atau risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Adapun ruang lingkup pengendalian intern bank adalah struktur pengendalian intern meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, terus ada metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam satuan kerja. Nah, struktur pengendalian intern ini bertujuan untuk yang pertama untuk mengamankan harta kekayaan, yang kedua untuk meyakini akurasi dan kehandalan data dalam akuntansi, yang ketiga ada
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Yang terakhir, untuk dalam usaha perbankan yang melibatkan dana dari masyarakat luas, ruang lingkup pengendalian intern bank meliputi juga terdapat adanya aspek-aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dalam pihak ketiga lainnya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga presentasi video kali ini yang saya buat dapat membantu kalian semua dalam pembelajaran daring seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun tutur kata dan penjelasan yang kurang tepat. Tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.